Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yunita di channel YouTube Yunita. Kali ini saya mau menjelaskan tentang Tax Amnesty Jilid 2. Kenapa saya bahas ini? Karena pemerintah sebentar lagi akan melaksanakan Tax Amnesty Jilid 2, yaitu tanggal 1 Juli 2021 sampai 31 Desember 2021. Pengen tahu penjelasannya dan bagaimana teknis pelaksanaannya? Langsung saja kita belajar di video saya. Saya mulai dari pengertian. Tax amnesty atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Jadi, wajib pajak cukup mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Selanjutnya, apa sih tujuan tax amnesty di Indonesia itu? Yang pertama adalah meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kita ketahui bahwa pemerintah karena adanya pandemi COVID-19 ini, pengeluaran pemerintah itu besar sekali, apalagi sampai pinjam uang ke negara lain. Maka dari itu, untuk memperbaiki ekonomi di Indonesia, maka pemerintah menggalakkan tax amnesty ini. Tujuan yang kedua yaitu mengembalikan aset dan modal wajib pajak di luar negeri agar kembali ke negara Indonesia. Ya, maksudnya ini adalah ketika ada harta uang yang disimpan di luar negeri di mana negara tersebut telah bebas pajak, maka harapannya mau dilaporkan di Indonesia dengan cara diampuni ya sanksi-sanksi perpajakannya. Yang ketiga yaitu sebagai reformasi sistem pajak. Jadi tahun depan, yaitu tahun 2022, pemerintah mau memperbaiki dan mereformasi sistem pajak itu. Maka dari itu, di tahun 2021 ini dibenahi dulu, wajib pajak diharapkan mau melaporkan asetnya, ya, mau melaporkan usahanya dengan sukarela. Harapannya ketika nanti di tahun 2022, ekonomi Indonesia kembali normal. Selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak ya. Jadi dengan memberikan penghapusan sanksi, penghapusan denda ya dan sanksi pidana, harapannya wajib pajak sukarela dan sadar untuk mengungkapkan harta dan mau membayar pajak. Selanjutnya, apa sih manfaat tax amnesty itu? Yang pertama adalah penghapusan pajak atas harta-harta yang baru dilaporkan. Jadi harta-harta yang baru diungkapkan di tax amnesty harapannya tidak ada pemungutan pajak lagi, yaitu hanya cukup dengan menebus ya. Yang kedua, penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan. Jadi ketika Anda atau wajib pajak badan mengikuti tax amnesty tidak ada sanksi denda, tidak ada sanksi pidana. Jadi nggak usah takut ya nanti dipenjara atau bagaimana. Yang ketiga, tidak dikenai pemeriksaan dan penyidikan pajak. Ya. Jadi kalau Anda mau sukarela mengungkapkan hartanya, maka petugas pajak dengan baik hati tidak akan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan untuk kasus pajak itu. Yang keempat, penghentian proses pemeriksaan dan penyidikan pajak. Yang kelima, data tax amnesty akan dijaga kerahasiaannya. Yang keenam, pembebasan pajak penghasilan atas harta tambahan yang akan dibalik nama. Ketujuh, memudahkan wajib pajak mengakses layanan perbankan. Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu dua skema tax amnesty jilid 2. Skema yang pertama dikenakan tarif 15% dan ada juga yang 12,5%. Itu berlaku jika hartanya diinvestasikan di surat berharga negara. Dengan kriteria, untuk skema 1 kriterianya mengungkap harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan pada tax amnesty jilid 1. Yang kedua, harta diperoleh dalam periode 1 Januari 1995 sampai 31 Desember 2015. Yang ketiga, melalui surat pemberitahuan pengungkapan. Selanjutnya, untuk skema 2, tarif dikenakan 30%. Ada yang dikenakan 20% jika harta diinvestasikan di surat berharga negara.
Untuk skema 2 memiliki kriteria yang pertama, mengungkapkan harta yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2019 dan belum dilaporkan di SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2019. Yang ketiga, harta masih dimiliki sampai 31 Desember 2019. Yang ketiga, harta tersebut sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak 2019. Nah, ketika wajib pajak sudah paham tentang pengertian, tujuan, dan manfaat teks amnesti, akan muncul pertanyaan, sebaiknya ikut teks amnesti jilid 2 atau tidak sih? Jadi pemahamannya seperti ini, karena arus informasi sekarang bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun, serta semua itu sudah serba digital, maka bisa jadi petugas pajak akan mudah mencari data dan informasi dari wajib pajak itu sendiri. Maka kalau sekarang atau beberapa tahun ke depan ada wajib pajak yang menyembunyikan asetnya, hartanya, atas usahanya, maka nanti akan ketahuan. Kenapa? Karena petugas pajak bisa mendapatkan informasi, data dari perbankan, dari berbagai hal. Maka dari itu supaya wajib pajak itu tenang, nggak was-was, mending dilaporkan aja. Karena cepat atau lambat petugas pajak akan mengetahui aset atau harta yang disembunyikan oleh wajib pajak itu sendiri. Selain itu, wajib pajak yang mengikuti teks amnesti akan mendapatkan fasilitas berupa penghapusan denda administrasi, bunga, serta penghapusan sanksi pidana. Ya, sebenarnya untuk dua skema teks amnesti jilid 2 tadi itu masih wacana masih rancangan undang-undang yang diajukan oleh Bapak Presiden kita. Ya, semoga tidak ada perubahan. Kalau memang ada perubahan, nanti akan saya buatkan video-video selanjutnya yang membahas tentang teks amnesti. Oke, semoga video saya bermanfaat bagi kalian yang masih bingung tentang teks amnesti. Jangan ragu lagi tentang teks amnesti, yaitu ungkap, tebus, dan lega. Oke, semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube saya supaya saya tetap semangat membuat video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.